Konsultasi publik dalam rangka penyusunan AMDAL Rencana Pengembangan Kegiatan Pergudangan menjadi di kawasan industri oleh PT Komarindo Pratama yang berlokasi di Desa Wanakerta, Kecamatan Purwodadi dengan luas wilayah 80% dan Kecamatan Kalijati 20%. Luas keseluruhan pergudangan 105 hektar, Subang 9 September 2022. Ketua FKMPL yang disebut Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Kecamatan Purwodadi Anjar bahwasanya kalau bisa dicek kembali dampak positif dan negatifnya, menurut Anjar paling banyak dampak negatif. Juga FKMPL akan selalu sinergi bersama Kecamatan Purwodadi, akan selalu memantau tentang AMDAL mengenai perkembangan industri di Kecamatan Purwodadi, ujar Ketua FKMPL Anjar. Pemilik pergudangan pun dalam pidatonya menjelaskan, membuat kawasan tersebut selalu mengecek dan mencari investor untuk konkretnya belum bisa dijawab. Pemilik pergudangan Tandas Saiful. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Nana menerangkan penanggung jawab LP 2B mengenai lahan pertanian dan hutan yang dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019, di mana di dalamnya mengenai lahan sawah, di mana lahan sawah tidak bisa alih fungsi lahan, bila mana dilanggar akan berakibat kepada si pengguna atau pengalih lahan akan denda 3 kali lipat plus hukum pidana. Keputusan Presiden Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019. Kami awalnya hanya di jalan protokol, pemukiman dan perumahan saja. Tapi mulai dari tahun kemarin 2021 kami mulai concern ke industri. Karena apa? Semakin kesini industri di Purwodadi semakin banyak. Perkembangan industri sangat besar. Apalagi tadi seperti yang disampaikan oleh dari pihak PT Komarindo ini kita akan menghadapi persiapan dari efek pembangunan Patimban. Akan dipersiapkan di Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Kalijati, bahkan yang terdekat di wilayah Patimban juga. Maka dari itu, seperti pencemaran lingkungan, seperti tadi uji emisi, uji asap, itu harus dilakukan. Itu pembangunannya, cerobong asapnya aja itu untuk turbinnya, Mbak ya, untuk turbin ya, pembangkit listrik ya, generator ya, itu ketinggiannya juga nanti Padisub yang harus menentukan ketinggiannya harus berapa, ada batasan maksimal di sana. Maka dari itu semua aspek kita harus persiapkan. Kami tidak ingin semua bahasan yang ada di ruangan ini percuma, sia-sia Pak. Jadi ini harus diaplikasikan secara serius karena ini berada di dua kecamatan yang berbeda. Ini halnya lain apabila di satu kecamatan saja. Tapi ini kita berdiri, PT Komarindo ini berdiri di dua kecamatan yang berbeda. Maka dari itu dampak sosial tadi seperti Karang Taruna Kaliansara yang sampaikan itu harus dikaji juga, dan dampak lingkungannya juga mungkin seperti pembangunan WTT ya, water treatment plant itu menggunakan bakteri apa supaya bisa mati, seperti bakteri supaya bisa jadi jernih kembali, bisa dipakai kembali, bisa didaur ulang, itu harus diterapkan juga. Dan kami minta khususnya untuk PT Komarindo ada analisis setiap kajian setiap per semester Pak, setiap 6 bulan sekali itu harus dikaji dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, khususnya di kecamatan, di Desa Wanakerta dan di Desa Kaliansana. Mungkin itu dulu dari saya, ada penambahan nanti di belakang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pertanian Kabupaten Subang, penanggung jawab LP2B. Perlu diketahui di sini bahwa LP2B itu adalah lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019, di mana di dalamnya adalah keterkaitan dengan sawah. Ini perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semua, bahwa selain untuk kepentingan nasional atau Perpres keputusan Presiden untuk penggunaan lahan sawah, di luar itu tidak boleh digunakan untuk alih fungsi lahan, dan ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang 41 Tahun 2019, di mana apabila dilanggar itu akan berakibat kepada si pengguna atau pengalih mengganti 3 kali lipat lahan yang digunakan di luar areal
plus hukuman pidana dan maksudnya penjara dengan uang ya, dendanya seperti itu. Hanya sebatas pengetahuan. Pada kesempatan ini terima kasih Pak dari AMDAL yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya atau memberikan masukan. Saya sangat salut dengan pemberi masuk kepada konsultasi AMDAL ini dari Pak Fajar, dari Pak Anjar, sama dari Pak Abdul Halim ya tadi. Di mana mereka juga memperjuangkan hak daripada masyarakat yang ada di Purwodadi. Namun untuk Dinas Pertanian Pak, pada kesempatan ini setelah tadi ditayangkan peta, alhamdulillah kayaknya untuk wilayah yang akan digunakan itu terlepas dari LP2B. Walaupun di sana ada sawah, tapi setelah saya lihat dari peta LP2B yang diterbitkan Kementerian, itu tidak ada yang harus dipertahankan. Itu boleh dialihfungsikan berdasarkan peta Kementerian. Tapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan masukan kepada tim dari konsultan bahwa di sebelah utara selatan rel kereta api itu masih ada sawah yang masih dilindungi oleh LP2B atau LSD, lahan sawah yang dilindungi, di mana itu adalah daerah peruntukan untuk produksi padi untuk kebutuhan pangan Kabupaten Subang, dan itu tidak boleh diganggu gugat. Sementara yang saya amati sekarang ini sering terjadi banjir di areal alor yang masuk ke situ Citapet. Mudah-mudahan tadi Pak Anjar bisa memperhatikan juga ya Pak. Di situ kadang-kadang setiap musim hujan itu tidak terkendali air, sehingga sawah yang siap panen pun juga dilibas oleh air yang memang berdampak dari run-off yang ada pabrik di sekitar desa-desa yang ada di di hulunya Pak. Seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya minta untuk diperhatikan saluran yang ada untuk lahan pertanian itu tidak dilakukan perubahan atau dimanfaatkan atau ditutup atau dialihfungsikan. Tadi saya dengar dari konsultan sudah ada itikat baik akan membuat jembatan. Alhamdulillah Pak, kalau bagi orang pertanian alhamdulillah, karena nanti air akan mengalir. Yang kedua, saluran irigasi yang ada di sekitar situ sudah menyempit Pak. Jadi kalau bisa ini khususnya untuk jajaran muspika yang ada bisa bekerjasama mungkin dengan PUPR untuk pelebaran ataupun istilahnya normalisasi saluran, agar saluran tersebut bisa menampung air yang dilimpaskan oleh pabrik-pabrik yang didirikan di sekitar hulu, sehingga di hilir aman Pak untuk airnya. Tadi juga ada itikat dari konsultan bahwa akan dibuat embung. Itu salah satu mungkin penanggulangannya. Terus yang mungkin juga harus diperhatikan di sini bahwa untuk wilayah Purwodadi dari 1.240 hektar yang ada berdasarkan LP2B hanya akan ditinggalkan sekitar 940 Pak. Jadi ini untuk pemerhati lingkungan, untuk Pak Fajar, Pak Anjar, ini pemberitahuan yang mungkin harus dikaji karena 300 hektar itu boleh dialihfungsikan untuk menjadi lahan industri. Itu saja Pak. Jadi yang intinya pada saat kesempatan ini saya ingin menyampaikan normalisasi tolong diperhatikan, run off, karena itu jelas nanti lahan yang nanti akan digunakan untuk industri pasti akan pengerasan dan lain sebagainya, sehingga air rembesan yang ke dalam pasti berkurang dan itu akan larinya ke celah pasti alor Citapet. Nah, barangkali itu saja. Jadi yang harus diperhatikan adalah saluran yang ada untuk lahan pertanian tidak ditutup atau dialihfungsikan, diperhatikan pada saat hujan run-off tidak masuk ke petakan sawah yang ada di alur kiri kanan jalan yang utama ini. Dan yang ketiganya adalah permintaan normalisasi saluran, sehingga keberadaan air untuk pertanian di sebelah utara rel kereta api yang memang dikhususkan untuk produksi padi tidak terganggu. Itu saja barangkali Pak dari Dinas Pertanian. Terima kasih. Soalnya kami membuat kawasan itu untuk menjaring investor. Ketika investornya di bidang apa itu kita juga belum sampai saat ini belum dapat sebetulnya itu. Tapi insya Allah kita koordinasi nanti ketika
ada penerimaan tenaga kerja. Biasanya kalau kemarin-kemarin itu kita ke Karang Taruna juga ada, di desa juga ada. Jadi informasi operasi itu kita koordinasikan. Untuk konkretnya untuk saat ini belum bisa jawab. Karena apa? Karena perusahaan apa yang masuk belum tahu gitu loh. Mudah-mudahan kita bisa koordinasi, bisa datang saja. Kalau ke kami nanti ke perusahaan Komarindo, silakan koordinasi dengan saya selaku HRD. Insya Allah kita koordinasi. Terima kasih.